apakah Bunda turut berpartisipasi memaksa Bapak Wakil Bupati menggunakan tenun di setiap kegiatan? Kira-kira selama mendampingi sang suami tercinta Bunda, apa saja cerita-cerita yang menurut Bunda, oh ini unik banget nih menjadi wakil Bupati Manggarai Barat atau istri Bupati, Wakil Bupati Manggarai Barat? Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rudi Jainuddin, tentunya di Bajotalk Podcast. Kali ini kita akan masuk ke episode ketiga, tentunya bersama seorang tokoh. Dan kali ini kita langsung berada di salah satu tempat yang begitu indah sekali, di rumah jabatan Bapak Wakil Bupati. Dan kita sudah bersama dengan Ibu Meli, Ibu Wakil Bupati Manggarai Barat. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Luar biasa. Pokoknya sore ini mungkin kami tidak panggil Ibu ya, Bunda saja. Oke, Bunda terima kasih. saja. Mau panggil Bunda, panggil Kakak juga boleh. Baik, Bunda, ini sudah masuk berjalan 4 tahun lebih ya, menjadi istri Wakil Bupati Manggarai Barat dengan kesibukan yang begitu luar biasa sekali. Kira-kira selama mendampingi sang suami tercinta Bunda, apa saja cerita-cerita yang menurut Bunda, oh ini unik banget nih menjadi wakil Bupati Manggarai Barat atau istri Bupati, Wakil Bupati Manggarai Barat? Baik, terima kasih Rudi. Saya diminta atau diundang untuk hadir di Bajotalk Podcast ini. Terima kasih sekali lagi ya. Pertanyaannya, bagaimana perasaan saya selama mendampingi Bapak ya, selama hampir 4 tahun ini? Yang pertama, saya bahagia ya, banyak bahagianya karena saya bisa ikut Bapak turun ke desa, turun melihat masyarakat langsung ke desa yang dulu-dulunya belum pernah sesekali juga turun, tapi belum seperti saat ini. Kami bisa turun langsung, bisa melihat langsung juga dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Jadi kita bisa lebih tahu bagaimana perasaan masyarakat dengan kehadiran kami. Bagaimana kita juga kan lewat orang, bukan lewat pemberitahuan orang, tapi kami merasakan langsung itu, ke masyarakat. Dan itu untuk saya menjadi kebahagiaan tersendiri. Jadi kalau dukanya hampir tidak ada dukanya ya, karena itu sudah menjadi hobi saya juga, termasuk kesenangan saya juga, bisa turun, bisa pergi-pergi. Jadi hobi sekaligus tugas. Jadi banyakkan happy-nya ya. Pernah tidak Bun kalau misalnya mengikuti Bapak Wakil Bupati dalam perjalanan dinas ke desa-desa atau kecamatan lain, nginap begitu 1 hari 2 hari di tempat tersebut? Pernah. Kami ada beberapa kegiatan yang Bapaknya tanpa Pak Wakil pun kami pergi dengan Ibu Ketua Tim KPKK dengan beberapa pengurus kami nginap karena kami harus bikin kegiatan misalnya 2 hari ya, tapi belum yang nginap sampai lama-lama sekali biasanya karena akses perjalanan juga bisa. Tapi ada yang beberapa desa yang kami nginap tidur di tempat masyarakat. Senang juga mereka, jadi bangun pagi-pagi. Pernah kami di mana ya, di Tentang Doso. Iya, paling jauh tuh Bu. Iya, di Tentang. Mungkin ada yang dari Tentang. Kami nginap kebetulan di sebuah tempat sama, pagi-pagi dengar mercik daerah. Aduh, ini ingat masa kecil. Jadi menikmati sekali kampung. Kemudian pagi-pagi kita udah disuguhin kopi dengan ubi panas. Aduh, itu menjadi tidak bisa kita dapatkan di mana ya, suasananya enak sekali. Kita bisa menikmati bercengkerama dengan mereka, bercerita padahal kita belum mandi pagi-pagi. Tapi nuansanya begitu romantis sekali. Kekeluargaannya itu yang menjadi kebahagiaan. Kita pulang dari sana capek, perjalanannya capek, cuma kalau ingat lagi kita diterima dengan baik, kita kemudian bisa hidup bersama mereka, itu yang menjadi kebahagiaan. Luar biasa sekali. Berarti memang setiap desa-desa terjauh pun Bunda sudah mengunjungi hampir setengah. Kalau kepulauan Bun? Kepulauan hampir semua pulau sudah pergi, tapi belum menginap belum menginap. Jadi hampir semua pulau sudah pergi, hampir. Ya, yang belum mungkin di mana ya? Longos ya? Longos mungkin ya. Saya sendiri pribadi, tapi kalau Bapak kan sudah semua. Sudah semua. Baik Bun, ini kita nih dalam rangka Hari Kartini
21 April Oh iya ya, selamat 2020. Hari Kartini Ah, buat semua ibu-ibu dan perempuan yang ada di Manggarai Barat, di mana saja di iya, pelosok-pelosok Manggarai Barat. Selamat Hari Kartini, semoga semangat Kartini menjadi motivasi kita untuk menjalani aktivitas kita iya. sebagai perempuan ya. Jadi Bun, karena Hari Kartini, kita mungkin akan bicara bagaimana peran perempuan di wilayah Manggarai Barat, yang memang Manggarai Barat ini sebagai salah satu destinasi super premium atau prioritas. Nah, kebetulan Bunda adalah salah satu wakil ketua tim penggerak PKK Kabupaten Manggarai Barat. Nah, kira-kira kalau melihat peran Kartini, peran Bunda juga sebagai seorang perempuan di Manggarai Barat ini, adakah sesuatu yang program yang sudah Bunda lakukan atau organisasi Bunda dalam menggerakkan perempuan-perempuan di wilayah Manggarai Barat ini? Iya, baik ya. Kalau kami secara organisasi, tim penggerak PKK sudah cukup banyak ya berbuat karena PKK punya program pemberdayaan. Itu program yang sudah ada dari pusat, provinsi sampai tingkat kabupaten dan desa. Cuma kegiatannya berbeda-beda. Untuk tim penggerak PKK Kabupaten Manggarai Barat ada beberapa kegiatan yang sudah dan rutin kita lakukan selama hampir 4 tahun ini. Antara lain yang pertama untuk pelatihan pola asuh anak, pola asuh bagaimana ibu-ibu diberdayakan dan diberikan pelatihan untuk cara mengatur atau mengasuh anak seperti apa itu. Jadi ada di dalam PKK itu ada Pokja 1, kelompok kerja ya. Berarti mereka apakah target Dikumpulkan. pesertanya ini anak-anak baru nikah atau target semua? pesertanya orang tua. Orang tua yang diberikan pembekalan sehingga dia bisa mengetahui bagaimana cara mengatur atau mengasuh anak sesuai dengan umurnya. Ada juga untuk remaja. Itu juga pernah dilakukan, memang belum semua dilakukan, tapi ada juga untuk pola asuh remaja. Bagaimana anak-anak sekolah diberikan pemahaman tentang menjauhi narkoba, menjauhi pergaulan bebas, dan juga beberapa hal yang terkait dengan hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan. Dan itu kita mengundang anak-anak SMA, beberapa perwakilan anak SMA yang ada di Labuan Bajo dan di beberapa kecamatan juga sudah dilakukan. Kemudian ada juga untuk pemberdayaan ekonomi ibu-ibu, diberikan juga pelatihan bagaimana buat usaha untuk meningkatkan atau membantu perekonomian keluarga. Kita juga memberikan bibit tanaman. Berarti mereka dilatih menanam, Bun? Bukan dilatih menanam, ya mereka diberdayakan dengan berkumpul, kemudian dilatih, diberikan pemahaman bagaimana cara menanam, bagaimana cara membuat perencanaan perekonomiannya juga. Kemudian kan ada yang berupa simpan pinjam kan. Mereka simpan pinjam itu digunakan untuk menanam, membuat kebun, membuat apa dan lain-lain. Jadi kita melatih mereka bagaimana pembukuan, perencanaan, pemakaian keuangannya. Itu untuk ibu-ibu. Berarti dilakukan desain ekonomi supaya teratur dengan baik. Supaya teratur. Dan memang kami baru buat di kecamatan, tingkat kecamatan, belum sampai di desa-desa. Kemudian ada juga kami melatih ibu-ibu untuk cara pembuatan makanan pendamping ASI. Jadi bagaimana ibu-ibu itu bisa memanfaatkan tanaman-tanaman terutama kelor yang ada di kita banyak sekali di Manggarai Barat, sehingga itu digunakan untuk dimanfaatkan untuk sebagai salah satu makanan pendamping ASI. Ibu-ibu tuh dilatih sehingga mereka bisa membuat sendiri, tidak mesti tenaga medis tapi mereka bisa melakukannya di rumah masing-masing. Sehingga itu juga program pemerintah, membantu program pemerintah dalam rangka menurunkan stunting. Kemudian kepada ibu-ibu juga diberikan pelatihan untuk memberikan ASI eksklusif kepada anak-anak seperti apa. Jadi itu sudah kami lakukan juga di beberapa kecamatan menyebar. Berarti memang Bunda mereka ini menyasar semua ibu-ibu. Terutama ibu-ibu ya, karena tim pemberdayaan kesejahteraan keluarga itu keluarga ibu itu sebagai penopang loh, dari itu yang diberdayakan dulu. Jadi sehingga keluarga bisa sejahtera kalau ibunya bisa lebih banyak. Jangan sampai ibunya nanti boros begitu, Bu. Karena memang fokus untuk termasuk memang dibutuhkan memang perencanaan keuangan termasuk tadi yang Bunda jelaskan. Nah, terkait kalau misalnya ada kekerasan di dalam rumah tangga, apakah Bunda mereka ikut terus serta untuk membantu korban-korban ini? Iya.
Kalau untuk kekerasan itu juga salah satu program dari pusat. Tim Penggerak PKK pusat juga mempunyai program itu, Ya. dan kegiatannya di tingkat kabupaten kita juga ada melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu bagaimana cara mereka jika mendapatkan kekerasan dalam rumah, apa yang harus dilakukan. Jadi kita bekerja sama dengan kepolisian, kemudian dengan suster rumah singgah. Rumah singgah itu, jadi apa yang harus dilakukan kalau seorang ibu mengalami kekerasan. Dia harus pick up, dia harus bisa berbicara kemana kita memberikan pendampingan, bukan kami yang mendampingi, tapi kita memberikan bantuan, mereka harus kemana, begitu. Agar mereka ini mau bicara terkait kekerasan. Nah, Bunda, kalau kita sudah dengar banyak banget program yang memang menyasar ibu-ibu yang ada di wilayah Manggarai Barat. Nah, kalau kita melihatnya juga nih Bunda, bahwa hampir tiap tahun dan tiap pekan Manggarai Barat termasuk Labuan Bajo ini dikunjungi pejabat-pejabat besar. Infrastruktur kita dibangun di mana-mana dengan segala modelnya, ada bantuan rumah kreatif dan lain sebagainya. Kira-kira apa peran Bunda mereka sebagai pengurus di PKK untuk memberdayakan perempuan-perempuan ini apa sehingga mereka dapat bersaing di tengah berkembangnya Manggarai Barat ini sebagai salah satu destinasi yang begitu luar biasa. Baik, tim Penggerak PKK bekerja sama juga dengan Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional. Jadi kalau dalam tim Penggerak PKK, ketuanya kan adalah Ibu Bupati, wakil ketuanya istri Wakil Bupati. Kemudian di Dekranasda juga seperti itu, cuma kegiatannya berbeda, tapi bisa dipadukan. Jadi tim Penggerak PKK bersama Dekranasda memberikan pelatihan khusus untuk ibu-ibu, terutama Manggarai Barat ya. Kita karena lebih terkenal dengan tenun pewarna alam, itu sudah tahu ya, waktu ASEAN Summit kemarin digunakan sama Presiden dan beberapa 11 kepala negara. Mereka menggunakan tenun. Jadi itu yang kita sekarang memfokuskan untuk mereka bagaimana meningkatkan kualitas pakaian. Jadi sudah digunakan oleh orang luar sudah semakin tahu, sehingga kita harus kualitasnya juga harus tetap dipertahankan dan kalau bisa lebih baik lagi, sehingga makin terkenal. Tapi terakhir Ibu kemarin kunjungan Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, menggunakan kembali yang dia gunakan waktu ASEAN Summit itu ya. Jadi kita bangga, kita lihat di TV pun orang menggunakan tenun itu kan bangga. Tapi kebanggaan kan bukan hanya habis di bangga saja, bagaimana itu dipertahankan. Nah, kegiatan Dekranasda ini kami melatih anak-anak muda, sehingga karena anak-anak putus sekolah SMA tapi putus sekolah ini tidak melanjutkan ke jenjang kuliah. Mereka bekerja sama dengan Kementerian Kementerian Pendidikan. Itu mereka memberikan sejumlah dana dalam program PKW. Program PKW itu pendidikan kecakapan wirausaha. Anak-anak kita dilatih, kalau tahun pertama sekali 2 tahun lalu itu 64 anak dilatih untuk menenun. Dari yang tidak bisa menenun kemudian sampai bisa menenun. Jadi itu fokusnya di Lembor karena lebih banyak anak-anak penenun di Lembor. Kemudian tahun kedua kita dapat kemarin 70 orang ini tahun untuk kemarin dilatih tenun. Kemudian setelah tenun selesai mereka diberikan alat tenun, diberikan benang, jadi didampingi terus sampai sekarang. Jadi Dekranasda dan PKK berarti punya 168 tambah 70 ya, 130-an anak-anak. Jadi sekarang tenunan kita kan semakin banyak di permintaan dan produksinya harus semakin banyak. Kadang stok tenun pewarna ini kurang. Nah, ini sekarang diberdayakan anak-anak walaupun karena baru latih, tapi mereka sudah cukup lah bisa untuk dan semua perempuan. Luar biasa. Iya. Nanti data-datanya bisa kalau kapan-kapan adik-adik mau lihat di Lembor khususnya itu bisa kita lihat sama-sama. Kira-kira Bunda, kalau saya melihat ini termasuk yang saya pakai nih. Ini bahannya ini bukan dari tenun. Ini baru tenunannya ya Bunda. Anak baru yang dilatih, yang sebelumnya dia tidak bisa menenun dan mereka tenun kain 2 meter. Karena saya senang, saya bangga sekali ini.
saya dikasih satu potongin Hmm. 2 meter ini dan saya jahit ini. Ini Iya. hasilnya mereka nih. Oke. Belum bisa sama sekali, tapi Tapi hasilnya modelnya lumayan bagus sekali. ya. Berarti Ini memang perempuan-perempuan ada sekitar 100 lebih sudah perempuan sudah sudah dilatih. Ya, dilatih. hanya kan karena bakatnya nanti Iya, kan ada yang bisa terus berkembang, ada yang mungkin iya. dia melihat dalam perkembangan dia ke depan dia melihat mungkin ada peluang-peluang Tapi lain. memang Karena Bunda, setelah Bunda mereka dilantik, memang kalau pribadi kami melihat bahwa perkembangan penggunaan tenun di wilayah Manggarai Barat ini iya ya, meningkat. orang makin Kemudian bangga orang menggunakan. makin bangga, termasuk saya makin bangga karena kan dulu biasanya lebih coraknya biasa-biasa Biasa-biasa saja. saja. Kemudian biasanya Modelnya modelnya panas. ha. Sekarang itu lebih banyak yang melakukan kreativitas di Jadi tenun lebih itu. menarik ya untuk Ah. digunakan. Nah, Bunda juga pasti melihat terakhir juga Ibu Menteri Luar Negeri ini pakai di sidang PBB, Bun. Iya. Presiden juga beberapa kali Dia pakai yang warna ungu itu ya, pink warna ya. pink. Kemarin dia pakai warna biru seperti iya, Bapak Jokowi. punya Pak Jokowi. Pak Jokowi juga beberapa kali juga mengenakan itu. Nah, ada kebanggaan tersendiri tidak, Bun, dengan pejabat-pejabat negara menggunakan kain tenun ini, Bun? Baik, kalau ditanya secara sebagai pribadi, saya bangga sekali. Tapi saya rasa bukan cuma saya yang bangga, semua masyarakat Manggarai Barat karena pewarna alam itu kan ciri khasnya sendiri, beda sendiri dibanding dengan misal dengan tenunan-tenunan lain di daerah lain. Benar. Jadi pewarna alam yang digunakan, jadi kita bangga sekali, aduh bisa barang hasil produksi anak-anak Manggarai Barat bisa digunakan, itu kebanggaan. Jadi kita himbauan kita, kenapa orang luar sudah pakai kemudian kita masih malu-malu mau menggunakan. Kita harusnya lebih rutin, lebih sering menggunakan, baik ke pesta tinggal mungkin dimodifikasi dengan apa sehingga bisa lebih menarik dan bisa digunakan di kesempatan apa saja. Luar biasa. Intinya kita tetap menggunakan tenun, termasuk anak-anak muda lah ya. Iya, jangan kalau mereka anak-anak muda nih mau suka kan pakai kaos. Kaosnya dimodifikasi. Sekarang kan banyak tukang penjahit-penjahit tuh. Tinggal diambil sepotongnya dikasih di sini. Tapi ada tenun kan dia nilai kaosnya jadi lebih mahal. Nah, Bunda, kira-kira nih, ini kita bicara Kartini lagi nih, Bun. Kira-kira kalau selama sudah hampir mau 5 tahun menjabat sebagai Wakil Ketua Penggerak PKK, kira-kira ada tidak program yang menurut Bunda ini, aduh ini belum selesai, saya harus genjot nih gitu, buat perempuan di wilayah Manggarai Barat? Atau sudah semua? Belum ya, secara dalam 3 tahun 4 tahun belum semua program dilaksanakan, pasti belum, apalagi Manggarai Barat dengan desa yang sangat banyak. Jadi kita, tapi yang sebenarnya belum, yang kepengen sekali ada di dalam, tidak muluk-muluk, hanya kepengen lihat begini. Kami turun ke beberapa tempat, ada beberapa, bukan cuma di dalam kota, di luar kota juga, di desa, lahan-lahan pekarangan yang tidak dimanfaatkan, kosong, dibiarkan kosong, padahal itu sebenarnya kesempatan kita sedikit, kita menanam, sehingga hasil tanamannya bisa kita manfaatkan sendiri. Di rumah. Misalnya lombok, misalnya bayam, misalnya sayur-sayur hijau yang kecil-kecil, itu kan tidak sulit untuk ditanam. Saya lihat di postingan Bunda di belakang ada. Saya itu sering posting. Mungkin orang begini, posting terus. Sebenarnya itu di balik posting itu pesan supaya ikut dong, begini, bisa kan, itu lahan yang kecil dimanfaatkan dengan tanam-tanam, atau kalaupun tidak punya lahan mungkin bintang pot itu bunga atau tanaman di dalam pot lombok apa. Jadi mau butuh sehari-hari tidak bisa sedikit-sedikit ke pasar, ambil serai untuk obat, untuk apa segala macam. Itu yang kemangi, itu yang mungkin perlu diselesaikan. Kalau untuk hal-hal yang berat kan butuh dana besar, tapi itu kan sebenarnya yang perlu hanya ya waktunya mungkin belum kita gugah orang untuk Jadi salah satu caranya saya lewat media sosial saya, FB saya, biasanya saya posting ini biar
biar menggugah orang. Iya. Oh iya ya, ternyata bisa. Aktif Walaupun di gitu. sini kering misalnya di lapan baju kan kering kan Iya. selalu alasan Iya. kan ada airnya ada. Tapi dengan sedikit air aqua yang sisa-sisa kan Iya, bisa bisa, benar Ibu. dicuci. Jadi memang Ibu Wakil Bupati kita ini punya kebun sendiri dan beliau menanam sendiri. Ada bukan punya Kalau- kebun sendiri, ada lahan Ada lahan kosong. Nah, kira-kira di belakang kebun tanam apa aja nih? Oh iya, yang sekarang ada Iya. nih ya. Ada bonaga. Oke. Oke, kemudian ada lombok, ada terung, ada bayam. Oke. Hmm. Berarti masak. Oh sekarang kemudian kami lagi anak saya kan dibantu anak-anak yang memang bukan saya sendiri yang bekerja Iya, ya. oke. Mereka bilang ibu ini bagus nih, ayo kita tanam. Mereka tanamlah kacang hijau. Oke. Jadi kacang hijau jadi. di sini Rudi. Saya lihat biasanya kan saya beli kacang Iya, hijau kan. kan. Kemudian mereka tanam, ibu kami tanam kacang hijau. Ayo kamu butuh apa? Ada Berarti sudah menghasilkan kacang hijau. sudah Oh, luar biasa. menghasilkan kacang hijau, sudah panen. Oh, luar Dan itu biasa. ada di belakang. Berarti nanti kapan-kapan kita makan Makan kacang bubur hijau ya, kacang bubur hijau di kacang sini. hijaunya karena belum Kita belum tunggu hari ini. undangan selanjutnya. Tunggu boleh nanti. Baik, berarti tinggal program itu yang ingin sekali Bunda wujudkan bahwa Iya. semua perempuan dimanapun berada Memanfaatkan terutama lahan memanfaatkan pekarangan. di tengah naiknya harga-harga Harga, sayuran iya. di Labuan Kami Bajo. sama sekali tidak beli lombok, sama sekali tidak beli Oke. lombok, cabai nih, cabai. Cabai luar biasa. Dan sayur, terung dan sama sayur. sekali tidak. Oh, Karena terung tuh dipanen terus, sudah Oh. potong, dihidup lagi, potong, dihidup lagi. Memang benar-benar luar biasa. Artinya semua perempuan harus memang memanfaatkan pekarangan. Nah, Bunda kembali lagi ke tenun. Oke. Nah, kalau kita lihat Bunda tiap hari ke beberapa event kegiatan, ke pesta, itu sering banget menggunakan tenun dan jarang sekali nih ibu-ibu pejabat menggunakan, biasanya ya sekali doang atau acara-acara yang memang khusus. Terakhir kemarin yang ibu kenakan di acara Politeknik Bajo itu juga sangat banyak yang berkomentar bahwa bagus banget bajunya itu penenun. Nah, kira-kira apa sih motivasi Bunda menggunakan tenun setiap sesi acara hari ini juga menggunakan tenun? Dan ternyata tenun yang digunakan adalah mereka yang baru belajar. Ini hasilnya anak-anak PKW. Ini kira-kira ada nggak pesan khusus buat saudara-saudara kita yang perempuan di wilayah Manggarai Barat ya? Oke, Ruth, pertanyaannya bagus sekali. Kalau saya, Ruth ya, memang yang pertama karena saya memang suka pakai yang model etnik gitu. Suka. Terus yang kedua, saya ingin memberikan penghargaan kepada para penenun. Mereka udah tenun capek-capek, kemudian kalau tidak digunakan itu kan sepertinya mereka tidak seperti kita kalau buat sesuatu kita kasih ke orang-orang pakai itu kan senang sekali kan kita. Itu yang mau pesan yang mau saya berikan supaya ibu-ibu penenun itu kita terima kan kita bayar, mereka mendapatkan penghasilan, kemudian kita pakai apalagi. Kalau kita pakai udah aduh itu tenunan saya sehingga membantu mereka mempromosikan mereka sehingga hasilnya mereka juga orang juga akhirnya pesan ke sana. Kemudian yang berikut kalau yang lain-lain sih menonjolkan hasil tenun. Kalau bukan kita siapa lagi? Benar. Kalau kita mau menunggu orang lain yang itu kapan lagi? Berarti membuat para penenun semangat untuk menenun. Karena masyarakat juga menilai, walaupun pejabatnya ngomong harus pakai tenun tapi tidak pakai. Kalau dia tidak pakai kan. Nah, pertanyaannya Bunda, apakah Bunda turut berpartisipasi memaksa Bapak Wakil Bupati menggunakan tenun di setiap kegiatan? Sangat. Belum bisa lihat Pak Wakil di setiap kegiatan. Iya, pakai tenun. Kalau ada, jadi apalagi kalau ada orang-orang dari luar kan, bagus pakai tenun, jangan pakai batik, supaya lihat ada bedanya. Kalau pakai tenun kan. Oh ini toh, kita mempromosikan. Kadang-kadang ada yang tanya, tenun bagus ya Pak Wakil, ini apa tuh? Ini budaya, ini tenun di sini. Kalau mungkin Pak Wakil belum pernah lihat di kampung yang menenun, mungkin beliau belum lihat turun langsung ya. Tapi kan dengan beliau gunakan itu salah satu bentuk dukungan untuk para penenun. Berarti kenapa Bapak Wakil Bupati pakai tenun berarti didorong oleh Bunda tercinta. Tapi memang setiap hari momen juga Bunda dan Pak Wakil nih
sering sekali menggunakan tenun. Berarti memang Hampir ya, hampir ya. setiap momen. Bapak Wakil juga sering Ada juga menggunakan, pakai batik, iya, tapi lihat momennya lebih banyak lebih tenun. uh, Nah, kira-kira yang mendesain dulu nih, tenunnya Bapak Wakil siapa yang mendesain? Banyak yang bertanya-tanya loh, Bun. iya. Itu kok Pak Wakil tuh biasanya ganti tenun, ganti desain. model. Ada yang Ganti desain full, model. Iya. ada yang setengah. Nah, kira-kira yang mendesain atau yang menjahit itu di mana? Apakah dilempar ke Jakarta atau tetap di Manggarai Barat? Jadi kalau berkait dengan desain, biasanya biasanya saya akan ada kain nih, kita udah iya. beli kain atau ada kain yang udah kita lihat nih bagus. Pak, ini kain bagus, bagaimana kalau iya bagus, kita diskusikan bersama. Oke. Karena Pak Wakil juga tidak yang begini asal terima kemudian dia Oke, pakai, biasanya beliau suka yang bagaimana. Oke. Pak, bagaimana kalau begini. Jadi dipadukan kemauan beliau dengan apa yang bagusnya yang menurut saya apa. Oke. Kemudian kalau dijahit macam-macam, ada yang dijahit di sini, beberapa dijahit di sini, tapi ada juga yang kita desain, kita kirim kain, kita jahitkan ke orang, tapi desainnya semua dari kita, kemauan dari kita. Tapi banyak di sini juga ada. Pantas model-modelnya berbeda-beda ya, Bun. Iya, supaya itu tadi supaya menarik, karena kita bagian daripada mempromosikan. Tanpa kita sadari bahwa memang Bapak Wakil Bupati dan Ibu Wakil Bupati memberikan pesan kepada kita semua bahwa tenun itu dapat didesain dengan model yang kekinian ya, iya. Model kekinian, itu tidak kuno-kuno sekali macam zaman dulu. Oke, luar biasa. Pokoknya jangan lupa pakai tenun. Nah, Bunda, ini terakhir nih terkait Kartini. Kira-kira pesan Bunda buat perempuan-perempuan di Manggarai Barat dengan perkembangan Labuan Bajo yang begitu pesat, kemudian kembangan tersendiri buat Bunda bahwa banyak sudah yang dilatih menenun. Kira-kira apa pesan Bunda buat semua perempuan di wilayah Manggarai Barat supaya bangkit? Jangan laki-laki saja yang menonjol, tapi perempuan-perempuan Manggarai Barat juga ikut serta dalam pembangunan di Manggarai Barat. Oke, baik. Pesan mungkin saya belum pantas untuk memberikan pesan, tapi karena diminta sebagai pribadi, mungkin pesan untuk para ibu-ibu kaum perempuannya. Yang pertama, kita boleh maju, kita boleh ikut berkembang sesuai kemajuan zaman, tapi kita jangan lupa kodrat kita sebagai perempuan harus kita tetap perhatikan. Jadi jangan sampai begini, kita menonjol di semua bidang, kita mau menonjol di semua bidang karena emansipasi, harus jadi ini, harus jadi itu, sudah jadi. Dan kita lupa kodrat kita, kodrat sebagai ibu, kodrat sebagai istri yang harus mengurus rumah tangga, mengurus suami. Jadi itu dinomor satukan. Kemudian tetap kita sebagai untuk kemajuan diri sendiri sebagai pribadi, mau menjadi apa saja yang terbaik, tapi tetap jangan melupakan kodrat kita sebagai perempuan, menjaga etika, menjaga juga etika keseharian kita, seperti itu harus dijaga. Jadi keseimbangan ada baik dalam rumah tangga pun dalam karir. Jadi itu saja pesan kami. Selamat Hari Kartini. Jadi pesan Bunda adalah menjaga keseimbangan buat seluruh perempuan di wilayah Manggarai Barat. Bunda, terima kasih sudah bersama Bajo Talk Podcast. Semoga pembicaraan kita di sore hari ini membuat para perempuan-perempuan ikut serta dan mau membangun Manggarai Barat dengan lebih baik lagi. Terima kasih Rudi, terima kasih juga adik-adik dari Bajo Talk Podcast. Baik, semuanya terima kasih. Pesan untuk Hari Kartini untuk seluruh perempuan seperti Ibu Wakil Bupati bilang tadi, bahwa kita harus menjaga keseimbangan, kita harus ikut serta membangun Manggarai Barat yang lebih baik. Jangan lupa pakai tenun sebagai salah satu ciri khas wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saya Rudi Jainuddin, sampai jumpa di sesi berikutnya.